Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita lanjutkan dengan GAP Pangan dan Hortikultura di Indonesia. Sebetulnya aturan terkait pangan dan horti di Indonesia itu sudah diatur ya Pak. Udah cukup lama aturan yang berkaitan dengan GAP. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2006, yang kemudian juga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2009. Jadi ada dua aturan yang terkait dengan pangan dan horti. Kita lihat satu-satu. Jadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kenapa sih kita harus GAP pangan? Jadi ada kesepakatan pertemuan pangan di dunia yang diprakarsai oleh FAO tahun 2003, yang isinya menyatakan tiga tantangan utama pertanian saat ini. Yang pertama adalah peningkatan ketahanan pangan, mata pencarian dan pendapatan penduduk pedesaan. Yang kedua adalah pemenuhan peningkatan kebutuhan akan berbagai macam produk pangan yang aman. Dan yang ketiga adalah pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Jadi ini adalah tiga amanah dari hasil pertemuan pangan dunia tahun 2003 yang kemudian memprakarsai lahirnya Good Agriculture Practice. Nah, tindak lanjutnya di Indonesia apa? Langkah strategis di Indonesia itu untuk menjawab tiga tantangan tadi. Maka pada masa itu Presiden Bambang Yudhoyono menyusun dua kebijakan besar. Yang pertama adalah program Revitalisasi Pertanian dan Perikanan serta Kehutanan atau RPPK, dan yang kedua adalah Revitalisasi Penyuluhan Pertanian atau RPP yang diprakarsai oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, apa isi dari program RPP? Jadi program Revitalisasi Penyuluhan ini tadi adalah payung hukum yang kuat yang kemudian diiringi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K. Nah, program revitalisasi ini difokuskan pada beberapa subprogram, Pak. Yang pertama adalah penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh, lalu peningkatan kelembagaan dan kepemimpinan petani, lalu peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan pengembangan kerjasama antar sistem penyuluhan pertanian dan agribisnis. Nah, yang kedua adalah program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Jadi, kebijakan dan strategi yang umum diambil dari program RPPK ini adalah pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing, dan pelestarian pemanfaatan lingkungan hidup, sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi, ada kata-kata berkelanjutan. Nah, dari RPK dan RPPK ini kemudian muncullah praktik usaha pertanian yang baik atau sering disebut dengan Good Agriculture Practice yang diwujudkan kemudian jadi dari undang-undang tadi turunlah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Nah, Peraturan Menteri Pertanian ini ada dua, Pak. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 ini tahun 2006 ya. Jadi itu tentang GAP hortikultura. Kemudian yang satu lagi adalah GAP terkait pangan. Jadi nomornya sama tetapi satu untuk pangan dan satu untuk horti. Satu tahun 2006, ini salah ya Pak, tahun 2006, dan satu tahun 2009. Apa tujuan GAP pangan? Nah, ini dicantumkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil pangan, termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan, meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan, lalu memperbaiki efisiensi sumber daya alam, mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan, lalu mendorong petani dan kelompok tani memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, lalu meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional dan domestik, serta memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Jadi tujuan GAP ini sebetulnya banyak banget yang diminta, selain juga tujuannya adalah memberikan keamanan pangan pada konsumen, tetapi juga bisa memperluas pasar
hingga tidak hanya pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Lalu ada tujuan GAP yang untuk Horti itu tentu sebetulnya tujuannya mirip-mirip ya Pak, tapi karena di aturan menterinya berbeda, tetapi tujuannya mirip. Yang pertama adalah meningkatkan produksi dan produktivitas, memperbaiki mutu hasil, jadi kita menjamin adanya keamanan pangan. Yang kedua adalah yang ketiga adalah memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam, lalu mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan, dan sistem produksi yang berkelanjutan. Lalu mendorong petani atau kelompok tani untuk memiliki mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri serta lingkungan, lalu meningkatkan daya saing dan peluang penerimaan oleh pasar internasional dan menjamin keamanan pangan terhadap konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, ini ruang lingkup pedoman budidaya, dia yang diatur itu mulai dari lahan, benih varietas tanamannya, cara tanam, metode pemupukan, metode perlindungan tanaman, pengairan, pengelolaan atau pemeliharaan, panen, pasca panen, alat dan mesin, pelestarian lingkungan, tenaga kerja, fasilitas kebersihan, serta pengawasan, pencatatan, dan penelusuran balik. Nah, komponen GAP itu sehingga nanti kalau pada saat ini kan ada beberapa tahap ya Pak, kita lihat satu-satu. Yang pertama untuk penyiapan lahan. Jadi kita harus tahu lahan ini riwatnya kayak apa. Jadi betul-betul kita punya informasi yang lengkap. Kalau misalnya nanti kita mau pingin sertifikasi GAP, riwayat lahan serta peta komoditi wilayahnya harus ada. Lalu cara pengolahan lahannya harus benar, jadi tidak boleh membakar misalnya itu nggak boleh. Lalu penerapan konservasi lahan yang benar, penyiapan benih dan penanaman, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, serta penerapan teknik penanaman yang benar. Yang kedua, kalau pemupukan, tentu pemupukannya yang dianjurkan itu adalah penggunaan pupuk organik. Tetapi jika kita menggunakan anorganik, dia harus terdaftar dan berizin. Kemudian aplikasi pupuk juga harus sesuai anjuran. Penyimpanan pupuknya terpisah dari pestisida dan hasil produksi serta tidak mencemari lingkungan. Jadi kalau kita mau menerapkan GAP, bahkan cara nyimpan pupuk, tempat nyimpan pupuk itu juga harus diperhatikan. Lalu pengairan, air yang digunakan untuk irigasi sesuai dengan mutu baku air dan tidak terkontaminasi dengan B3. Pemberian air sesuai kebutuhan, lalu tidak bertentangan dengan peruntukan air masyarakat. Jadi nggak boleh, salah satu syarat yang diminta oleh GAP itu nggak boleh kita ambil air mengairi lahan kita, tapi kemudian melanggar hak-hak masyarakat untuk dapat air itu juga nggak boleh, Pak. Lalu untuk perlindungan tanaman, penerapannya adalah pengendalian hama terpadu. Jadi kita menggunakan agen hayati dan boleh menggunakan aplikasi kimia, tetapi dengan tepat jenis, tepat waktu 6T ya Pak, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, tepat cara, dan tepat sasaran. Kemudian tempat nyimpan pestisidanya harus aman dan terpisah dari pupuk dan produksi. Penanganan sisa pestisida dan wadahnya tidak mencemari lingkungan, serta batas akhir penggunaan pestisida sebelum panen harus sesuai dengan kaidah yang dianjurkan. Lalu panen dan pasca panen juga sama, penerapan prinsip 5T, jadi tepat waktu, tepat cara, tepat wadah, tepat alat, dan tepat pelaksanaan. Pembersihan hasil produksi dengan benar di tempat yang tepat, jadi nggak boleh misalnya dicucinya di tempat yang sembarangan. Pengepakan menggunakan good handling practice. Lalu ada sortasi dan pengelasan, serta ada penyimpanan yang tepat. Pelestarian lingkungan dan tempat pembuangan. Agribisnis berdasarkan, kita harus paham bahwa agribisnis itu harus berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memenuhi keseimbangan ekosistem. Kemudian dilaksanakan dengan prinsip konservasi sumber daya alam. Perlakuan konservasi harus dilakukan untuk lahan miring, jadi tidak boleh dengan kemiringan kurang dari 30%. Tersedia tempat pembuangan sampah dan limbah.
Lalu kita harus punya SOP standar terkait dengan bagaimana lahan kita itu nanti akan dikelola. Nah, nanti SOP-nya kalau terkait dengan sertifikasi, misalnya nih Bapak ingin sertifikasi prima, itu ada SOP Pak masing-masing untuk setiap komoditi, dan SOP itu akan disusun oleh begitu banyak stakeholder, mulai dari dinas provinsi, perguruan tinggi, Badan Pengkajian Teknologi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Horti, Balai Arsin dan Pengujian Mutu Hasil Pertanian, lalu Dinas Pertanian Kabupaten, Pimpinan Pertanian Kecamatan, penyuluh, kemudian pengamat OPT, pedagang, dan bahkan produsen serta petani. Jadi ada banyak stakeholder yang terlibat ketika kita akan menyusun SOP GAP untuk berbagai komoditi. Nah, SOP itu isinya apa? SOP itu isinya panduan kerja bagi pelaku usaha tani dalam melaksanakan usaha taninya. Jadi dia merupakan alat untuk berkompetisi dan melindungi petani hortikultura di Indonesia di era perdagangan global. Jadi SOP ini adalah operasionalisasi dari GAP di tingkat lapang. SOP prinsipnya harus spesifik, harus jelas, harus operasional, dan mudah dikerjakan. Lalu penerapan SOP itu nanti dia sesuai dengan komoditas. Jadi ada komoditas tertentu SOP-nya macam-macam. Nah, penanggung jawab di Indonesia siapa? Salah satunya ada Indogap, bisa dicek di GAP Hortikultura, puslithorti.net. Jadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Avasi konsisten dalam upaya penyebarluasan dan penerapan Good Agriculture Practice atau praktik budidaya pertanian yang baik bagi petani di Indonesia, khususnya produk-produk bernilai ekspor seperti sayur dan buah. Nah, kerjasama ini karena kan tadi sebetulnya GAP itu sudah diamanahkan oleh FAO tahun 2003. Nah, di Indonesia sudah mulai dirintis tahun 2015 dan peraturan menteri turun tahun 2016. Jadi sejak 2016 itu Pusat Penelitian Pengembangan Horti itu menjadi tonggak utama penyebarluasan GAP di Indonesia. Penerapan GAP sangat penting karena mampu meningkatkan daya saing produk pertanian di Indonesia di kancah internasional dan meningkatkan taraf hidup serta kesehatan petani. Nah, ini adalah aktivitas Indogap. Mereka menyusun SOP budidaya, jadi budidaya berbagai jenis tanaman, lalu melakukan registrasi lahan dan juga sertifikasi produk. Tujuannya semua untuk penerapan Good Agriculture Practice. Jadi Indogap itu punya 4 aktivitas utama. Kalau untuk SOP budidaya itu akan spesifik, ada cabai, ada kentang, ada sayur, ada macam-macam. Demikian Pak materi kuliah kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mohon maaf agak ini ya karena baru habis bedah mulut sakit ini sebetulnya. Silakan Pak. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Jadi Iya, kalau kita lihat materi dari awal sampai akhir itu memang materi yang baik, kemudian memang harus selektif diterapkan di lapangan seperti itu. iya. Tapi pada dasarnya di SOP kemudian di Permentan dan sebagainya, menurut hemat Asep ketika semua itu mau dijalankan di petani, maka Tidak mudah ya Pak. pelaku utamanya maksudnya pelaku utama yang harus dikasih pengertian Edukasi. terlebih dahulu Iya, seperti itu. betul. Jadi di situ kenapa di Kementerian Pertanian itu tidak banyak mengarah ke sana seperti itu. Harusnya pelaku utama yang diperhatikan seperti itu, Bu. Betul, 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 Ketika betul. pelaku utama sudah diperhatikan, kemudian semua inovasi itu kan bisa dikembangkan oleh pelaku utama seperti itu, Bu. Betul. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Pak. Jadi iya betul, kita mengakui bahwa menerapkan GAP di Indonesia itu nggak mudah, terutama untuk pangan padi ya Pak. Tetapi bukan tidak mungkin untuk diterapkan, karena beberapa komoditi itu sudah
tersertifikasi, Pak. Jadi untuk kentang, sayur, wortel, itu petani-petaninya sudah ada beberapa yang tersertifikasi. Jadi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Cuma memang kita harus mengakui edukasi GAP terhadap petani padi ini menjadi lebih rumit karena pertanian padi ini kan dijalankan turun-temurun, kira-kira gitu. Jadi mereka tuh sudah mengikuti apa yang selama ini sudah dijalankan, sehingga memang edukasi, inovasi, teknologi, pengetahuan baru itu memang tidak mudah untuk masuk. Jadi saya baru selesai nulis jurnal juga, saya coba ngebandingin antara petani yang menghasilkan beras dengan petani yang menghasilkan benih, kira-kira gitu. Nah, dengan luasan lahan yang sama, petani yang menghasilkan benih itu tentu pasti pendapatannya lebih tinggi, kira-kira gitu, Pak. Tapi kok nggak banyak ya petani di lokasi di daerah rambutan itu yang mau melakukan itu gitu. Karena ternyata setelah diselidiki penyebabnya tidak hanya persoalan ekonomi, tapi karena bertanam padi itu adalah budaya yang menurut mereka ya ya begitu saja gitu loh. Sehingga ketika ada edukasi edukasi baru disuruh misalnya diminta untuk melakukan tanam 2 kali, diminta untuk nanam benih padi bukan menghasilkan beras, itu menurut mereka tuh jadi rumit, tahap yang harus dilakukan, jadi ribet. Sementara selama ini bertani padi itu dilakukan seapa adanya saja. Jadi itu betul, Pak. Jadi yang pertama kali harus dirubah itu adalah mindset, perilaku, pemikiran, pengetahuan, baru nanti petani bisa melihat bahwa bahwa teknologi baru, inovasi yang dimasukkan ini memang nanti ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Betul itu, Pak. Itu harus kita akui. Jadi bahkan sekedar untuk minta mereka beralih dari nanam beras ke nanam benih padi bersertifikat saja tuh susah banget gitu kan. Kita tanya alasannya apa? Ribet, Bu. Karena kami harus sering datang ke lahan, harus dicek satu-satu, itu buat mereka tuh menyulitkan gitu. Nah, artinya kan perubahan perilaku, merubah perilaku saja tidak mudah. Apalagi mau menuju ke GAP. Tetapi karena GAP ini sudah ada petani yang mendapatkan sertifikat, artinya bukan tidak mungkin untuk kita lakukan, tinggal apakah petaninya mau atau tidak. Mungkin Bapak, Pak Asep sebagai salah satu agen perubahan, penyuluh itu punya tanggung jawab besar untuk kemudian nanti bisa terus-menerus melakukan edukasi dengan petani, nanti dibantu oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, supaya nanti ke depan memang tujuannya petani bisa hidup lebih baik, bertani tanpa harus sakit, kira-kira seperti itu, tidak harus kena penyakit kulit, tidak harus kena penyakit paru gitu, karena harus terus-menerus menebar pupuk, terus menebar pupuk dengan tanpa menggunakan pengaman yang baik. Mungkin itu ya Pak kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bahannya Ya. sudah saya kirim, saya nggak bisa lama-lama karena sakit ini sebetulnya. Terima Baik, kasih baik ya Bu. Pak. Saya tutup kuliahnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Ya sama-sama. Saya langsung end meeting ya Pak. Mohon maaf, nggak bisa Ya, lama. baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.